Panji Gumilang adalah pemimpin pondok pesantren Al Zaitun di Jawa Barat. Jika kita amati dari luar, sebenarnya pondok pesantren ini tak beda dengan berbagai pondok pesantren di mana-mana. Awal berdirinya pun tak langsung Panji Gumilang yang jadi pimpinannya. Namun, belakangan ini pondok pesantren Al Zaitun dituding sebagai salah satu basis NII KW 9. Kalau kita mendengar NII, tentu kita akan teringat dalam salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu berbagai pemberontakan di era setelah Indonesia merdeka. Kita tentu ingat akan DITII di Tasikmalaya. Kalau kita amati, NII yang ada di era sekarang berbeda sekali dengan di era Kartosuwiryo. Oke, kini kita bahas apa sih polemik dari Panji Gumilang. Panji Gumilang pernah mengatakan bahwa tanah suci itu ada di Indonesia. Mungkin, ini terdengar asing. Banyak pihak luar yang mengatakan bahwa Panji Gumilang melarang umat Islam pergi haji. Namun, dalam wawancaranya dengan Andi F. Noya, maksud dari perkataan itu tak lain hanya untuk menanamkan nasionalisme pada santrinya. Hanya saja, karena pelaksanaan ibadah di sana dianggap menyimpang, tentu saja hal ini membuat polemik berkepanjangan. Salah satunya adalah mencampur saf pria dan wanita. Nah, hal inilah yang salah. Dalam ibadah, kita tentu kenal dengan aturan yang baku, salah satunya adalah penyusunan saf. Dalam agama Islam, aturan saf dalam sholat itu sudah diatur secara baku. Dimanapun juga, aturan saf antara pria dan wanita memang harus dipisah. Tidak boleh dirubah. Lalu, yang kedua adalah kontroversi mengenai imam wanita, serta pengisi ceramah seorang wanita. Panji Gumilang berpendapat, tujuan dia melakukan itu adalah untuk mengangkat derajat kaum wanita yang dia nilai dalam agama kerap dipinggirkan. Tujuan dia memang baik, tapi cara yang diterapkan yang salah. Lalu, apakah wanita tak boleh menjadi muazin, imam sholat atau mengisi ceramah? Sesungguhnya boleh saja, selama ada di situasi yang benar. Misal, seorang wanita menjadi imam sholat, tapi jamaahnya wanita semua. Tentu saja itu benar. Hanya saja, kalau jamaahnya laki-laki dan wanita, tentu imamnya harus laki-laki. Mengapa begitu? Karena aturan bakunya memang begitu. Apakah seorang wanita boleh jadi pendakwah? Tentu juga boleh. Seorang wanita bisa jadi pengisi ceramah yang didengarkan kaum pria juga, selama konteksnya bukan dalam ibadah sholat Jumat atau sholat Id. Selama konteksnya dalam acara pengajian, tentu saja pendakwah wanita pun diperbolehkan mengisi ceramah di acara itu. Karena penyimpangan tata cara peribadatan itulah, Panji Gumilang akhirnya dianggap sesat. Apakah yang menuduhnya salah? Tentu tak bisa disalahkan begitu saja. Mereka mempermasalahkan penyimpangan tata cara peribadatan yang memang sudah di luar aturan yang berlaku. Karena itulah, sebagian besar umat Islam melabeli Panji Gumilang menerapkan ajaran sesat. Kesimpulannya, Panji Gumilang ini sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu ingin menanamkan sifat nasionalisme pada umat Islam. Hal ini tentu bagus, hanya saja, yang amat disayangkan adalah cara menyampaikannya yang salah, dan juga melakukan penyimpangan dalam teknis peribadatan. Hal ini tentu saja selain membuat niat baik itu tak terwujud, juga memancing kemarahan umat Islam. Sebenarnya banyak cara menanamkan nasionalisme tanpa perlu melanggar tata cara peribadatan. Semoga saja konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.